Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afanji, NRP 222564008. Di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan semester saya mata kuliah Workshop Sistem Komunikasi Seluler. Dosennya Ibu Oki Puspitorini, SSTMT, dengan judul TS Link Budget atau Pengamatan MAPL. Baiklah, di sini tujuan pengamatan adalah untuk menganalisis konsep maksimum low path loss atau MAPL dalam sistem komunikasi nirkabel. Lalu, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi MAPL, termasuk daya pancar, gain antena, dan rugi-rugi jalur transmisi. Metode penelitian di sini saya menggunakan alat dan perangkat. Pertama itu smartphone dengan aplikasi Network Cell Infolight, NetMonster, CellMapper, OpenSignal, dan dial bintang pagar 0011 pagar. Di sini juga saya menggunakan Google Maps untuk menentukan koordinat dan jarak BTS. Baiklah, di sini telah tampil aplikasi-aplikasi untuk menentukan parameter tersebut. NetMonster, Network Cell Infolight, OpenSignal, dan CellMapper. Lalu parameter yang diukur itu yaitu RSRP, RSRQ, SINR, PCI, band, dan TAC. Lalu untuk throughput, download, uploadnya, lalu latensi. Jarak ke BTS setelah diperhitungkan melalui aplikasi Google Maps dan CellMapper, yaitu jaraknya sekitar 251 meter. Lalu tinggi BTS diperkirakan 40 meter. Dan frekuensi sinyal, sebelumnya sinyal yang diukur ini adalah sinyal Telkomsel, provider Telkomsel, di mana provider tersebut menggunakan band 1 dengan range 2100 MHz, dan untuk download linknya 2310 MHz dan upload linknya 2310 MHz. Di sini adalah hasil screenshot hasil pengukuran. Dan untuk perkiraan jarak, saya sudah perkirakan jarak melalui Google Maps, yaitu sekitar 250,777 meter atau dibulatkan menjadi 251 meter. Dan untuk penentuan letak BTS, jenis BTS-nya jadi 783566 di band 1. Ini menggunakan cellmapper.net. Setelah terdeteksi, kita ukur menggunakan Google Maps. Baiklah, selanjutnya dari informasi yang kita dapatkan ada beberapa parameter yang telah diisi, yaitu jarak ke BTS sekitar 251 meter. Ini berdasarkan data pengukuran melalui Google Maps. Lalu tinggi BTS 40 meter, dan operator yang digunakan adalah Telkomsel, bandnya band 1 2100 MHz dari data pengukuran. Lalu untuk downlinknya 2310 MHz, lalu uplinknya 2310 MHz. Dan untuk bandwidthnya yaitu 20 MHz berdasarkan data pengukuran aplikasi. Lalu untuk data performa jaringan didapatkan yaitu nilai RSRP-nya
min 93 dBm dengan kategori bagus, lalu SINR-nya 19 dB, selanjutnya RSRQ-nya min 7 dB. Dan untuk download-nya download speed-nya 23,1 Mbps, upload speed-nya 2,8 Mbps. Latensi di sekitar 20 ms. Baiklah, setelah kita mendapatkan parameter-parameter ini, lalu kita hitungkan link budgetnya. Yaitu yang pertama, kita perhitungkan thermal noise-nya untuk 20 MHz, di bandwidth 20 MHz. Didapatkan thermal noise-nya yaitu sekitar min 100,99 dibulatkan menjadi min 101 dBm. Dan untuk downlink budgetnya, di sini dari aplikasi yang telah kita tentukan tadi diperoleh parameter-parameter, yaitu dari sisi transmitter dan dari sisi receiver. Ada beberapa parameter, yaitu transmitter inode B ini adalah transmitternya BTS, didapatkan nilai 43 dBm untuk TX power, 18 dB untuk TX antenna gain, lalu 2 dB untuk loss systemnya. Dan didapatkan nilai AIRP-nya itu adalah 63. Dan untuk sisi receiver di downlink ini adalah sisi receiver dari pengguna. Dan untuk noise figure-nya itu didapatkan nilai 7 dB. Lalu thermal noise-nya didapatkan min 101 dB. Ini dari perhitungan sebelumnya. Lalu SINR-nya itu didapat 19 dB. Untuk receiver sensitivity-nya didapatkan min 75 dB. Interference margin-nya 2 dB. Control channel overhead-nya 1. Lalu RX antenanya 0 serta body loss-nya 0. Dari indikator ini didapatkanlah MAPL sekitar 135 dB. Nah, untuk selanjutnya kita harus memperkirakan juga uplink link budgetnya. Untuk uplink, maka sisi transmitter ini adalah sisi pengguna, transmitter pengguna. Didapatkan dari aplikasi, nilainya adalah 21 dBm untuk TX power dari sisi pengguna, yaitu perangkat kita handphone. Lalu TX antenna gain-nya 0 dB serta body loss-nya 0 dB. Dan ditemukan AIRP-nya yaitu sekitar 21 dBm. Dan untuk sisi receiver atau di sini di uplink sisi receiver adalah sisi receivernya BTS. Didapatkan nilai 2,2 untuk noise figure, 2,2 dB untuk noise figure, min 102,6 dBm untuk thermal noise, min 1,95 dB untuk SINR, min 100,75 untuk receiver sensitivity, 1,81 interference margin, 2 dB TMA gain, 18 dBi RX antenna gain, lalu 0,4 untuk loss systemnya. Dan didapatkan uplink MAPL-nya adalah 137,14 dB. Setelah kita memperhitungkan MAPL, baru selanjutnya kita akan memperhitungkan pet loss-nya. Di sini saya menggunakan pet loss model POS 231 Hatta Urban, dikarenakan di wilayah wilayah
Baiklah, kita lanjutkan untuk menghitung pet loss-nya, yaitu yang pertama, diketahui frekuensi perangkat adalah 2310 MHz. Ini adalah frekuensi sinyalnya, sinyal Telkomsel. Lalu tinggi BTS tadi diperkirakan 40 meter. Lalu tinggi headset. Handset di sini adalah mobile kita diperkirakan 1,5 meter. Nah, ini adalah jarak antara rumah dengan BTS, yaitu sekitar 251 meter. Di dalam kilometernya adalah 0,251. Untuk rumus Hatta untuk area urban, setelah diperhitungkan didapat nilai 114,7 dB. Di sini kita didapatkan perbandingan pet loss-nya antara pet loss teori dengan pet loss aktual. Maka didapatkan excess loss 2,8 dB, yaitu perbandingan antara aktual dengan teori. Baiklah, dari hasil pengamatan didapatkan analisa sebagai berikut. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan di lokasi saya di rumah di daerah Sentang, Kisaran Timur, dengan jarak 251 meter dari BTS, diperoleh datanya yaitu RSRP-nya min 93 dBm. Di sini analisanya sinyal cukup kuat untuk koneksi yang stabil. Lalu RSRQ-nya min 7 dB. Ini termasuk interference yang rendah sehingga kualitasnya cukup baik. Untuk SINR didapat 19 dB. SINR ini adalah noise ratio-nya, didapatkan statusnya stabil dan baik. Lalu untuk download speed-nya didapatkan 23,1 Mbps. Ini memadai untuk streaming HD, browsing, dan aplikasi. Lalu upload speed-nya ini 2,8 Mbps, cukup untuk mengirimkan file, video call, dan aktivitas sosial lainnya. Latensinya 12 ms, waktunya waktu responnya sangat cepat, cocok untuk gaming, online, dan aplikasi lainnya. Dan untuk analisa link budgetnya tadi, dari downlinknya, dari kekuatan sinyal dengan nilai EIRP-nya 63 dBm dan MAPL-nya 135 dB, sistem atau perangkat pengguna ini cukup baik marginnya dan jangkauannya juga cukup luas. Lalu untuk noise dan sensitivity-nya noise figure usernya itu 7 dB dengan thermal noise-nya min 101 dBm, menghasilkan receiver sensitivity min 75 dBm, cukup untuk mendukung komunikasi dengan SINR-nya 19 dB. Interferensi 2 dB dan channel overhead-nya 1 dB menunjukkan perhitungan realistis untuk kondisi jaringan nyata. Antena perangkat pengguna dengan gain antenanya 0 dB dan body loss-nya 0 dB. Gain antena 0 dBi dan body loss 0 dB menunjukkan perhitungan yang sangat konservatif, jangkauannya lebih baik. Nah, untuk uplink analisanya, daya atau TX power dari sisi pengguna atau perangkat itu sekitar 21 dBm.
Ini tergolong rendah, namun masih baik. Lalu receiver sensitivity-nya min 100,75 dBm memungkinkan penerimaan sinyal dari jarak cukup jauh. Interferensinya kecil dan sistem loss-nya kecil menunjukkan perhitungan realistis untuk lingkungan jaringan nyata. MAPL uplink 137,14 dB lebih baik atau lebih tinggi daripada downlinknya 135 dB menunjukkan uplink mampu mendukung coverage setara atau lebih baik dari downlink. Propagasi analisanya didapatkan axis loss-nya 2,8 dB termasuk kategori moderate, artinya sangat cukup akurat. Namun kondisi lapangan atau yang menyebabkan head loss itu lebih tinggi sedikit, tapi tidak terlalu besar, sehingga tergolong kategori baik. Lalu untuk model COS 231HTA-nya ini untuk di wilayah urban, kota kecil, sangat efektif menggunakan model COS 231HTA. Dari analisa pengamatan, perhitungan, dan lainnya, dapat disimpulkan bahwa jaringan LTE di rumah saya di kota Kisaran Timur, Kelurahan Sentang, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, pada jarak 251 meter antara rumah dengan BTS menunjukkan kualitas sinyal yang baik, bootnya stabil, serta margin link yang memadai pada downlink maupun uplink. Secara teoritis, model COS 231HTA terbukti efektif untuk memperhitungkan head loss, dan untuk keseluruhannya, jaringan mampu mendukung layanan data dan komunikasi dengan performa yang memuaskan dan handal. Baiklah, sekiranya cukup di sini presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.